Selamat datang di perkuliahan Bisnis Intelijen. Kita masuk dalam pengenalan tentang bisnis intelijen secara khusus, gitu ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal bisnis intelijen secara umum. Ya, nah hari ini kita mengenal secara khusus. Nah, sebelumnya saya ingin menegaskan dulu apa sih perbedaan antara reporting dan bisnis intelijen. Karena seringkali banyak orang yang masih bingung gitu ya, dipikir kenapa sih kita belajar bisnis intelijen, bukannya itu ya reporting biasa. Nah ini perbedaannya. Jadi reporting itu lebih fokus pada apa yang sudah terjadi hingga saat ini dan bagaimana kondisinya gitu ya saat ini gitu ya. Nah yang sudah terjadi. Tapi kalau di dalam bisnis intelijen, ya kalau reporting kan apa yang sudah terjadi saat ini. Kalau bisnis intelijen lebih pada mengapa itu terjadi, gitu ya. Dan bagaimana meningkatkan performa bisnis di kemudian hari. Jadi kuncinya adalah kalau reporting itu hanya menampilkan apa yang sedang terjadi. Kalau bisnis intelijen lebih dalam lagi, dia menunjukkan mengapa hal itu terjadi, gitu ya. Nah, definisi dari bisnis intelijen sendiri akan bisa dibedakan menjadi beberapa hal, gitu ya. Ada dari kita melihat dari sisi task of BI, foundation of BI, realization of BI, dan delivery of BI, gitu ya. Task of BI. Di dalam task of BI, ini kita mendefinisikan bisnis intelijen sebagai sebuah tools yang dapat menyediakan penunjang keputusan untuk tujuan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi tugas dari BI, ya, kalau kita melihat pengertian BI dari tugasnya, yaitu tugasnya menyediakan dukungan keputusan, gitu ya. Nah, tapi ini punya tantangan. Yang pertama, sekarang itu di dalam sebuah bisnis, gitu ya, kita itu harus bisa memahami, gitu ya, karena bisnis ini sekarang itu sudah area bisnisnya itu banyak, gitu ya, area bisnisnya banyak. Maka kita harus bisa memahami dulu tantangannya supaya bisa menyelesaikan tugasnya tadi ya, menyediakan dukungan keputusan. Tantangannya adalah kita harus memahami, gitu ya, setiap hal di dalam domain area itu, dalam domain area bisnis itu, gitu ya. Nah, jadi karena gini, kalau kita mempelajari tentang divisi marketing akan beda saat kita dengan mempelajari divisi keuangan. Divisi produksi akan beda lagi. Jadi tiap area itu beda-beda. Ya. Nah, yang berikutnya adalah new organizational structure. Jadi maksudnya seperti ini. Di dalam perusahaan ada divisi yang tadi saya bilang ya, ada marketing, ada produksi, mungkin ada keuangan gitu ya. Nah, yang struktur organisasi yang baru sekarang ini, divisi-divisi itu decentralized. Apa maksudnya? Mereka itu berhak untuk menentukan sendiri apa yang butuh mereka beli, misalkan. Alat apa yang butuh mereka beli. Kegiatan apa yang butuh mereka lakukan. Itu mereka bisa menentukan sendiri di dalam divisinya. Bukan ditentukan oleh pusat atau pimpinan tertinggi di perusahaan. Yang penting pokoknya setelah mereka menentukan kegiatannya apa dan mau beli alat apa misalkan atau barang apa, yang penting ini semua nanti harus bisa dipertanggungjawabkan sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Cuman ini menjadi tantangan. Kenapa? Karena saat kita membuat bisnis intelijen yang dapat memberikan dukungan keputusan, maka artinya dukungan keputusan itu, ya, dukungan keputusan itu harus melihat, ya, harus melihat seluruh divisi dalam perusahaan, ya, harus mengakomodir seluruhnya, di mana masing-masing itu decentralized, bisa punya kegiatan yang beda-beda. Nah ini yang menjadi tantangan, karena tidak akan mudah, gitu ya, untuk melihat keterkaitannya nanti, gitu ya, antar divisi, antar kegiatan di dalam divisi itu. Nah, kemudian yang kedua, definisi BI dari foundation of BI.
Ya, foundation of BI itu apa saja? Jadi apa sih dasarnya kita membuat BI? Yang pertama adalah empirical information. Jadi informasi yang lalu. Nah, informasi masa lalu. Itu akan menjadi salah satu fondasi BI. Kedua ada knowledge. Nah, knowledge juga pengetahuan-pengetahuan tentang berbagai macam hal di dalam perusahaan itu juga menjadi fondasi dari BI itu sendiri. Dan terakhir, tetap kita butuh teori dari BI itu sendiri. Ya. Ada banyak sekali teori yang harus dipelajari gitu ya untuk kita bisa membuat BI yang bagus. Gitu ya. Nah, termasuk yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Tantangannya dari tadi, jadi kalau saya kembalikan tadi ada empirical information, knowledge and theory gitu ya. Terutama yang bagian empirical information, challenge-nya adalah not well structured data. Apa maksudnya? Informasi mungkin kita punya, tapi belum tentu terstruktur. Nah, itu menjadi tantangan juga. Kemudian, tantangan yang lain adalah adanya banyak sekali teori-teori baru, teknik-teknik baru, yang tentunya harus kita pelajari supaya bisa mengoptimalkan pengolahan informasi di dalam BI. Misalnya ada visual mining, text mining, dan seterusnya. Ini juga sebuah tantangan. Yang ketiga, melihat definisi BI dari realization of BI. Nah, jadi BI itu hanya bisa dibuat, gitu ya, hanya bisa dikembangkan. Jadi kalau kita definisi BI dari realization of BI, BI itu adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan dengan kemampuan ICT. ICT itu Information Communication Technology, gitu ya. Nah, kenapa kok harus hanya dengan ICT? Ya karena kita mengolah data yang besar. Kalau dengan Excel saja, gitu ya, ya itu termasuk ICT sih, cuman masih kurang. Apalagi kalau pakai kertas, gitu ya. Kalau pakai kertas ya nggak mungkin. Kertasnya ada bertumpuk-tumpuk di gudang, terus kemudian kita disuruh mengolah, kita disuruh melihat sebenarnya kenapa kok perusahaan saya ini sepi. Ya, nggak bisa, susah. Karena itu butuh ICT. Ya. Challenge-nya apa? Ya, challenge-nya yang pertama adanya software as a service. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat gitu ya, kita harus menggunakan kemampuan dari ICT. Software as a service ini sebuah tantangan tersendiri. Ini sebenarnya kemajuan teknologi juga gitu. Itu salah satu bentuk cloud computing. Cuman dengan adanya software as a service, kita juga harus mengikuti itu. Kita kalau bisa membuat BI-nya juga sebagai software as a service. Cuman permasalahannya adalah software as a service itu artinya adalah software itu harus bisa digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, ini tidak mudah. Untuk sistem yang hanya jual beli aja tidak mudah. Apalagi sistem BI. Ya. Yang berikutnya ya tadi yang saya bilang data yang banyak sekali. Ya. Dan yang ketiga adalah cloud computing and distributed computing. Nah, ini juga tantangan bagi kita untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan cloud computing dan distributed computing untuk apa? Biasanya ini untuk performa pengolahan datanya. Gitu ya. Yang keempat, kita melihat definisi BI dari delivery of BI itu sendiri. Jadi, BI adalah sesuatu yang bisa memberikan informasi pada saat yang tepat, orang yang tepat, dan bentuk yang sesuai. Ya. Jadi, kalau misalkan orangnya tepat, waktunya nggak tepat, juga tidak bisa itu dibilang BI. Gitu ya. Jadi, informasi yang ditampilkan dalam sistem BI itu harus pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu bukan waktu yang terlambat ya. Waktu yang tepat itu bukan juga waktu yang kecepatan. Waktu yang tepat pada saat orang membutuhkan informasi. Dan untuk orang yang tepat. Misalkan kalau analisa perilaku pegawai, apakah perlu pegawai dapat? Enggak. Yang perlu dapat adalah mungkin bagian sumber daya manusia. Pegawai biasa nggak perlu. Lalu bentuk yang sesuai. Kenapa? Kalau kita itu membuat informasinya bagus, tapi bentuknya itu susah dibaca, ya sama aja. Apa challenge-nya? Pertama, adanya mobile devices. Dengan berkembangnya mobile devices, ya, apalagi ini kalau kita lihat pandemi pun Galaxy Note 20 masih keluar.
gitu ya. Maka artinya apa? Tidak ada yang bisa membendung perkembangan mobile devices. Dan ini menjadi challenge, menjadi tantangan dalam pengembangan BI. Kenapa? Karena orang kemudian sekarang makin banyak beraktivitas menggunakan handphone daripada laptop. Maka tantangan dalam BI kita adalah kita harus bisa membuat BI yang bisa diakses dari mobile. Ya. Yang berikutnya adalah quality of real-time information. Nah, kita menyediakan informasi yang tepat waktu, benar, tapi kurang. Harus berkualitas juga. Ya. Jadi kalau tepat waktu tapi hanya bilang misalkan dibilang ini hari Rabu nanti akan ramai pengunjungnya. Sedangkan memang dari bertahun-tahun yang lalu tiap hari Rabu ramai. Ya berarti itu bukan berkualitas. Mungkin informasinya real time tapi tidak berkualitas. Karena ya itu sudah tahu dari dulu gitu ya. Dan ini tantangan bagi kita. Berarti harus bikin BI-nya yang seperti apa? Ya nggak boleh hanya real time, tapi harus berkualitas informasinya. Misalkan dibilang bahwa restoranmu itu akan rame setiap hari Rabu, tapi pada tanggal ganjil di bulan kelima misalkan. Kemudian pada jam 10 sampai jam 12 saja. Nah, itu baru berkualitas informasinya, gitu ya. Dan hal-hal seperti itu yang tidak bisa dilakukan secara manual. Tidak bisa dilakukan dengan hanya melihat. Kita harus menggunakan sistem untuk mengolah datanya, jadi kita tahu kapan kita harus, misalkan ya, kaitannya yang tadi itu, kapan kita harus menyediakan karyawan yang banyak. Ya. Jadi sekarang itu seringkali banyak bisnis yang kemudian bangkrut, gitu ya. Kenapa? Karena dia kebanyakan karyawan. Ya, jadi jangan tersinggung kalau misalkan pas kerja terus dipecat gitu ya dia berarti justru perusahaan itu bukan melakukan kesalahan, biasanya dia melakukan kebenaran malah gitu ya. Karena waktu dia mencat pegawai itu dia makin paham berarti bahwa dia tidak perlu kalian gitu ya, kasarnya seperti itu ya. Nah, kenapa ya tadi kayak yang contoh saya tadi, misalkan kalau ramenya itu hanya setiap hari Rabu tanggal ganjil bulan kelima jam 10 sampai jam 12. Lah ngapain dia memperkerjakan misalkan ya memperkerjakan 5 waiters setiap hari sepanjang tahun? Rugi dia. Ya. Kalau orang yang sudah punya BI, dia akan memperkerjakan mungkin 10 waiters atau 20 waiters, tapi hanya pada hari Rabu tanggal ganjil bulan kelima jam 10 sampai jam 12 dibuat pekerja lepas. Kalau dihitung-hitung biayanya dia menggaji 20 waiters pada saat itu akan jauh lebih murah daripada dia menggaji 5 waiters sepanjang tahun. Gitu ya. Dan selain itu juga keuntungan yang dia dapat jauh lebih besar. Karena saat dia hanya menggunakan 5 waiters pada hari Rabu, tanggal ganjil, gitu ya, bulan 5, jam 10 sampai jam 12, dia menggunakan 5 waiters, maka banyak sekali, bisa jadi ya, banyak sekali pelanggan yang kelewatan tidak dilayani, tidak puas dan akhirnya pergi. Nah, padahal di hari-hari lain sepi. Nah, itulah salah satu contoh yang dinamakan quality of real-time information. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa BI. Ya, BI yang bisa melakukan hal itu. Dan kalau kita lihat sekarang, kenapa kok kita ini belajar BI, dan BI ini disebut sebagai salah satu mata kuliah yang berorientasi masa depan, katanya bilang gitu. Kenapa? Ya karena kalau kalian lihat sendiri aja, ada nggak restoran yang sudah melakukan hal seperti itu di Indonesia? Belum ada sama sekali, kalau yang saya lihat. Mungkin ada pun tidak sedetail itu. Ada yang dia mungkin karyawannya bisa tambah banyak pada waktu tertentu, tapi tidak sedetail tadi. Gitu ya. Kalau saya lihat yang BI-nya bagus itu cuman yang model-model bisnis-bisnis kayak Gojek gitu ya dan lain-lain. Tapi yang selain itu nggak ada. Gitu ya. Maka dari itu ini sangat menjanjikan. Benar-benar sangat menjanjikan BI ini. Gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba melihat konteks dari BI itu sendiri. Jadi ini kita masih belum bikin BI-nya, tapi kita harus paham dulu BI itu apa, supaya bisa bikin. Gitu ya. Kalau hanya bikin saja, kalau merasa bahwa ngapain kita mendengarkan teori gitu ya, ngapain kita mendengarkan.
Kalau tanpa tahu teorinya, gitu, kalau tanpa tahu kenapanya, maka kita juga nggak bisa bikinnya, karena kita nggak tahu apa yang harus kita bikin, gitu ya. Nah, yang pertama ada BI skenario. Jadi ini sangat penting, gitu ya, BI skenario ini harus sangat paham, gitu ya. BI skenario itu secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, BI Spirit from Strategic Management. Yang kedua, BI Support Monitoring of Strategy Performance. Yang ketiga, BI Feedback on Strategy Formulation. Dan yang keempat, BI as a Strategic Resource. Nah, kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, BI Spirit from Strategic Management. Nah, kalau dibilang dia itu terpisah dari strategic management. Jadi, apa sih strategic management? Mungkin harus saya jelaskan dulu secara singkat. Bahasa Indonesianya ini juga manajemen strategik ya. Ini adalah sebuah ilmu gitu ya, yang biasanya dipelajari hanya oleh atasan-atasan perusahaan, top management. Jadi strategic management ini tidak akan dilakukan oleh orang marketing biasa, tapi dilakukan oleh direktur, gitu, general manager. Strategic management ini dia itu menentukan arah perusahaan. Perusahaan ini mau mengarah kemana. Nah itu dipikirkan di situ. Makanya kayak visi dan misi perusahaan itu di dalam area strategic management. Kemudian dia enaknya buka cabang atau enggak itu strategic management. Nah, yang di awal skenario yang pertama BI terpisah dari ini. Artinya apa? BI yang tidak terlalu mengurus skala besar. Makanya dibilang bahwa BI ini yang skenario pertama dia hanya concern pada short term target. Nah, jadi maksudnya apa? Ya ini yang jelas bukan ke arah visi misi, strategi buka cabang baru atau apa, bukan. Tapi ini lebih yang kegiatan harian. Nah, misalkan di sini ada contohnya, salah satunya klinik di sebuah rumah sakit. Nah, cuma kita mengelola data di klinik itu saja. Dan hasilnya biasanya ya seperti report standar. Gitu ya. Hanya melihat tentang bagaimana sih kondisi kita sehari-hari. Kayak yang tadi saya ceritakan soal rumah makan tadi gitu ya, itu bisa masuk di dalam BI Spirit from Strategic Management. Saat apa namanya si perusahaan hanya bisa pokoknya melihat, oh ini loh kapan sepi, ini loh kapan rame, gitu dan sebagainya. Yang kedua ada BI Support Monitoring of Strategy Performance. Nah, kalau yang ini BI ini dia nantinya akan melihat dari strategi perusahaan. Jadi yang pertama BI ini akan mencatat dulu strategi perusahaan itu apa, secara detail ya, bukan strategi secara apa kualitatifnya. Kualitatif itu kayak hanya omongan, tapi secara kuantitatifnya. Jadi perusahaan ini strateginya apa? Oh, saya ingin membuka cabang dengan harapan nanti apa namanya setelah buka cabang di 5 kota misalkan penjualan saya naik 20%. Nah, BI Support Monitoring of Strategy Performance ini itu dia memonitor apakah setelah saya menjalankan strategi itu, maka memang penjualan saya naik. Nah, itu ya. Karena itu di sini melibatkan data warehouse, melibatkan overall strategic goals. Kita harus tahu dulu tujuannya apa dari strategi ini. Gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa kita bandingkan. Jadi semacam kita membandingkan antara yang kita prediksi dengan yang terjadi. Yang kita rencanakan dengan yang direalisasikan. Gitu ya. Jadi ini BI-nya hanya memonitor. Ya. Melihat apakah strategi saya bagus yang sudah saya jalankan. Nah, yang berikutnya ini mirip dengan yang sebelumnya, tapi yang ini bukan memonitor, tapi yang ini memberikan feedback. Jadi kalau yang memonitor itu kan hanya menampilkan, kemudian kita akan melihat, oh kayak gitu ternyata yang rame. Nah, kalau feedback, maka BI itu misalkan keluar notifnya, menurut perhitungan sistem, maka di hari Rabu ini jam sekian, kamu harus tambah 15 waiters. Atau kalau enggak, bilang bahwa pada jam ini kayaknya strategimu ini keliru ini dengan kamu apa namanya membuka cabang banyak ini, sebaiknya cabangnya satu aja ya. Yang penting jamnya yang dioptimalkan, ada jam-jam ramenya. Nah, saat BI bisa seperti itu, maka BI ini memberikan feedback pada strategi yang ada gitu ya. Yang terakhir adalah
skenario BI yang paling canggih, yaitu BI sebagai sumber dari strategi yang baru. Nah, kalau yang ini, dia itu BI-nya bisa menyediakan informasi, bukan membentuk strategi otomatis ya, tapi membentuk informasi yang kemudian dari informasi ini orang bisa merencanakan strategi yang baru. Misalnya di sini dibilang customer based marketing. Apa maksudnya? Ya, BI ini bisa merangkum data perilaku pelanggan, kemudian memberikannya kepada perusahaan, dan perusahaan dari situ bisa tahu dia harus membuat strategi apa untuk mendekatkan diri ke pelanggannya, misalkan seperti itu. Ya, jadi BI yang terakhir ini BI yang paling berharga, karena dia bisa menjadi sumber strategi dari perusahaan. Dan kalau bisa menciptakan BI yang kayak gini, wah ini laku sekali di perusahaan. Ya. Karena perusahaan akan senang sekali. Menciptakan strategi itu nggak gampang, susah sekali. Apalagi tanpa data. Yang saya pernah ngalami ya, kebetulan saya ini pernah terlibat di sebuah institusi untuk penyusunan strategi, dan yang saya lihat adalah jujur ini institusi itu banyak yang tidak melihat data untuk menyusun strategi. Ya mungkin melihat datanya sepintas saja. Loh kenapa? Bukan malas, tapi karena nggak masuk akal untuk dilihat. Datanya terlalu banyak dan tidak diolah. Nah itulah yang membuat BI penting lagi. Saat ada BI dan data itu diolah, barulah data itu berguna. Kalau enggak, data itu akan asal masuk saja. Nah, kalau ditanya data apa sih sebenarnya yang berguna? Nah, kalau kalian misalkan ke Indomaret atau Alfamart, apakah kalian tidak ke kasir? Oh, misalkan iya ke kasir. Tapi kan saya tidak ditanya, misalkan saya bukan member Alfamart, kan ya nggak apa-apa, saya boleh beli. Berarti kan dia nggak punya data saya. Oh, jangan salah. Dia bukan melihat datanya dari namamu dan umurmu dan biodatamu. Kalau dalam BI semuanya bisa diolah. Termasuk saat misalkan kamu beli gitu ya, nggak ada namanya memang, tapi kemudian bisa dilihat polanya. Misalkan Citato ini lakunya tiap hari apa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Bisa kan? Karena di sana di Alfamart itu kalau nyatet, kalau kalian lihat notanya nyatetnya sampai detiknya. Gitu ya. Terus belum lagi soal komposisi belanjaan. Ada orang yang beli Citato dengan Coca-Cola. Ada orang yang beli Citato dengan Aqua. Ada yang beli Citato dengan Indomie. Ada yang beli kombinasinya macam-macam banyak. Nah, hal-hal seperti itu semuanya bisa diolah. Belum lagi dengan nominal-nominal yang ada. Belum lagi dengan hal-hal yang lain. Banyak sekali. Bahkan mungkin bisa dilihat dari jeda waktu antara waktu si kasir. Jadi kalau kalian ke Alfamart, kasirnya itu ngetik itu apa ya, membarcode gitu ya, membarcode belanjaan kalian. Titit selesai semua. Kemudian setelah selesai dia akan bilang kan totalnya sekian. Nah, itu antara dia bilang totalnya sekian sampai kemudian dia memasukkan kalian bayar berapa dan kembali berapa, jeda waktu itu bisa dihitung. Kenapa? Karena kalau misalkan ya, ini kalau analisa saya yang asal-asalan dan langsung ya, misalkan dianalisa kayak gini. Kalau misalnya dia itu antara selesai memproses semua belanjaan di barcode sampai orangnya bayar itu di bawah 1 menit, wah maka orangnya ini tipe-tipe orang yang sudah siap duit langsung. Kalau yang belum, ini tipe-tipe orang yang masih ngitungi duitnya, nggak selesai-selesai gitu ya, bayarnya lama dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan, termasuk meneliti kasirnya, gitu ya, seberapa cepat dia memasukkan dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi kalau BI bisa mengolah seluruh data itu dan menjadikan itu informasi yang berguna untuk penyusunan strategi, itu pasti luar biasa. Gitu ya. Nah, lalu dari segi perspektif, BI ini ada perspektif produksi, perspektif customer, dan perspektif organisasi. Nah, apa itu perspektif produksi? Kita akan lihat. Jadi perspektif produksi itu kita membuat BI, ya, BI ini pasti mengolah data ya. Tapi kalau di dalam perspektif produksi, BI-nya itu ngapain? BI-nya itu akan memproses data untuk nanti bisa menyediakan informasi pada perusahaan produk apa yang seharusnya ditawarkan kepada pelanggannya.
produk apa yang harusnya ditawarkan kepada pelanggan. Tapi bukan sampai di situ aja. Kalau hanya berbicara mengenai produk apa yang harus ditawarkan, itu juga keliru. Tapi juga harus membahas sampai bagaimana produksinya dilakukan. Nah, karena kadangkala banyak perusahaan yang mikir produk apa yang harus ditawarkan. Oh ya sudah, ini kayaknya orang-orang semuanya bikin ayam geprek. Saya bikin ayam geprek. Padahal di dalam perusahaan itu tidak ada satupun orang yang suka pedas. Bagaimana mereka bisa memproduksi ayam geprek yang enak kalau mereka nggak suka pedas? Gitu ya. Nah, aneh sekali kan. Maka kemudian pada perspektif produksi itu melihat dari produk apa yang harus ditawarkan pada pelanggan plus bagaimana produksinya dilakukan. Ya. Berikutnya di dalam customer perspektif. Nah, kalau customer perspektif ini kita melihat dari sudut pandang pelanggan. Kita melihat perilaku pelanggan. Bagaimana pelanggan menerima produk atau layanannya. Pelanggan itu aneh-aneh soalnya, macam-macam. Ada pelanggan itu yang kritis. Kritis itu biasanya bahasa sopannya dari rewel ya. Ada pelanggan yang rewel itu biasanya dibilang kritis. Kenapa? Karena gak selesai-selesai tanyanya. Ininya, nanti ini kok gini, waduh, lama. Ya. Tapi apakah pelanggannya salah? Enggak. Pelanggan nggak pernah salah kan katanya. Yang salah adalah kita yang layani saat kita marah-marah. Ya. Kenapa? Karena berarti kita tidak melihat dari perspektif pelanggan. Kita tidak tahu perilaku pelanggan itu. Karena kadang ada orang yang rewel, tapi belinya banyak. Nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah rewel, nggak beli lah, itu baru. Gitu ya. Cuman sebenarnya walaupun rewel nggak beli, itu juga nggak boleh disalahin ya. Kadang-kadang rewel nggak beli, tapi nanti dia beli. Atau temennya yang beli. Ya. Maka kita harus mencermati hari itu juga. Kemudian, bagaimana mereka bereaksi terhadap penawaran yang kita berikan. Nah ini juga unik-unik pelanggan itu. Ada pelanggan yang saat kita tawarin promo malah nggak mau dia, nggak beli dia malah. Karena dia menganggap bahwa kalau promo terus dia beli, maka harga dirinya dia tercapek-capek gitu ya. Dia merasa, aduh, aku ini oke kok, aku kaya kok, mau kasih promo, nggak mau dia. Tapi kalau kamu kasih harga mahal, walaupun sebenarnya harganya nggak semahal itu, kamu kasih mahal, kadang ada yang mau. Dia merasa bahwa ini produk yang mahal cocok sama saya. Nah itu, gitu ya. Pelanggan itu macam-macam. Karena itu kalau BI yang dia itu melihat dari perspektif pelanggan, dia pasti harus mengolah banyak data pelanggan. Kemudian dia nanti menyediakan informasi tentang pelanggan kepada perusahaan. Supaya perusahaan itu tidak salah memperlakukan pelanggan. Ya. Jadi, selain itu juga, contoh lain misalkan, tidak semua pelanggan itu suka diajak ngobrol. Ya. Nah, saya ini kalau pas beli misalkan di toko baju gitu ya, terus kemudian mbaknya ngikuti terus ngajak ngobrol, rasanya muak ya, rasanya enak juga gitu ya. Jadi tidak semuanya kayak gitu, tapi ada orang yang seneng mungkin gitu ya, diikuti seneng, apalagi terus mikir aduh mbak ya ayo rek mumpung, nah mungkin gitu ya. Tapi kalau saya kok males gitu ya, karena diikuti nggak bebas gitu. Mau apa gitu tanya yang mana, apalagi kalau di toko yang itu ya, nah silakan kak, yang mana kak, ini kak yang bagus kak, aduh tambah pusing gitu ya. Enak milih sendiri, saya milih sendiri, saya pengen yang mana, nanti kalau saya mau saya bawa ke dia, ngapain dia ngikuti gitu ya. Nah maka data-data yang kayak gini harus direkam, harus simpan, kemudian nanti mungkin dikaitkan dengan bagaimana cara kita mengenali pelanggan kayak gini. Nah kalau BI bisa menyediakan informasi mengenai bagaimana mengenali pelanggan dengan tepat, itu bagus sekali, gitu ya. Jadi nanti pembelinya itu bisa menjadi seorang pendiam saat pelanggannya itu memang nggak suka diributi. Tapi pembelinya bisa jadi orang yang sangat cerewet saat pelanggannya ini memang suka diajak omong, gitu ya. Kemudian dari organization perspektif, dari perspektif organisasi, kalau ini BI itu harus memahami internal perusahaan itu dengan sangat baik. Misalnya, dia harus bisa memahami proses bisnis di dalam perusahaan. Kayak misalkan, kenapa kok Starbucks sama Excelsior berbeda? Ya, memang beda proses bisnisnya. Background organisasinya beda. Excelsior itu lebih ke orang Indonesia memang.
yang punya memang Indonesia. Makanya kalau kamu ke Excelso, kamu kan akan duduk dulu, terus kemudian kamu dikasih buku menu, kamu pesan, ya. Kemudian dianterin, terus kamu baru setelah habis kamu bayar. Itu Indonesia banget, gitu ya. Karena orang Indonesia itu selalu kebanyakan gitu ya. Dia bayarnya ya setelah makan lah, gitu ya. Tapi kalau kalian lihat Starbucks, walaupun kalian beli 20 juta gitu ya, misalkan saya beli kopinya 50 macam, tumblernya beli 100 macam, dan habisnya total berapa? 20 juta, suruh bayar dulu kamu. Gak peduli dia, memang itu proses bisnisnya. Kamu datang, kamu pesan, kamu bayar. Nanti setelah kamu bayar lunas, baru dia kerjakan. Setelah itu kamu dipanggil, nanti suruh ambil sendiri. Nggak ada yang ngantar ke mejanya. Ya kadang ada sih, karena mungkin terpengaruh dengan budaya Indonesia ya. Tapi ya defaultnya dia tidak. Gitu. Proses bisnis aslinya dia tidak. Proses bisnis aslinya dia manggil kamu. Kamu datang ke mejanya. Gitu ya. Nah, organizational background ini juga seringkali terkait dengan perspektif produksi. Ya, kenapa? Karena proses produksi itu bisa jadi di dalam proses bisnis. Ya kayak tadi gitu di Starbucks proses produksi kopinya lah, ya itu di dalam proses bisnisnya kita pesen, kemudian kita suruh bayar, kita bayar, kemudian baru dia tempel bukti pembayarannya atau apanya itu di gelasnya, nama kalian ditanyain, terus kemudian baru diproduksi kopinya gitu ya. Selesai baru kalian dipanggil. Ada kaitannya gitu ya. Selain itu juga kalau kita melihat dari perspektif organisasi, kita juga harus melihat dari sosial media yang sekarang ini sangat pengaruhnya besar gitu ya. Nah, termasuk pengaruhnya ke perilaku pelanggan. Nah, kita harus melihat itu ya. Kalau kita misalkan perusahaannya punya sosial media, biasanya sekarang perusahaan sebagian besar punya sosial media, apalagi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pelanggan akhir gitu ya. Starbucks ada sosial medianya. Kalau misalkan ada satu orang ya ngomong di sosial media bahwa Starbucks ini gak enak, kopinya bau kecoa, waduh langsung itu akan berdampak sekali gitu ya pada perilaku pelanggan-pelanggannya. Kemudian mereka akan mikir, wah ini kotor ini, dia nggak mau. Nah, jadi ya perspektif organisasi itu melihat bagaimana organisasi ini beroperasi, gitu ya, mengambil data-data dari dalam organisasi. Nah, kemudian kalau kita berbicara yang lain lagi, ada role context of BI. Nah, ini adalah peran yang ada saat kita itu mendefinisikan sebuah BI. Yang pertama ada yang namanya proses owner. Jadi kalau kita mau membuat sebuah BI, kita harus memahami ini dulu di dalam perusahaan. Proses ownernya siapa? Proses subjeknya siapa? Proses aktornya siapa? Nah, kita akan bahas proses owner. Proses owner itu dia yang menentukan prosesnya harus seperti apa. Nah, ini contohnya bisa jadi perusahaan, bisa jadi pelanggan. Proses owner itu bisa perusahaan, bisa pelanggan. Contohnya di sini, pasien. Pasien kan berarti konteksnya ada di mungkin rumah sakit gitu ya, atau dokter gitu ya. Kalau misalkan seorang pasien, apakah dia proses owner di dalam misalkan dokter atau di dalam rumah sakit? Apakah dia proses owner? Apakah dia yang menentukan proses apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit itu? Apakah kalian pernah tahu pasien datang ke rumah sakit terus pasiennya bilang, sus tolong sus, saya ini disuntik dulu, setelah suntik saya pakai oksigen, setelah oksigen saya baru kursi roda, setelah itu baru saya dioperasi. Gak ada. Jadi, kenapa? Karena pasien bukan proses owner di dalam rumah sakit. Pasien ini adalah dia yang dikenai prosesnya, gitu ya. Bukan dia menentukan. Proses ownernya adalah rumah sakitnya. Rumah sakitnya memang sudah ada prosedurnya. Kalau ada pasien yang dia itu kecelakaan, maka harus seperti ini. Kalau ada pasien yang dia ini maka harus seperti ini, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang proses ownernya itu adalah customer, itu apa? Misalnya, sekarang kalau di bisnis salon, potong rambut. Kalau misalkan ada salon yang gini, pelanggannya datang, kemudian pelanggannya bilang, saya minta ini yang
ya, yang depan ini dipotong apa namanya, misalkan bilang yang depan ini potong agak pendek, yang belakang mungkin panjangnya biarin aja ya. Ya kan kayak gitu ya. Kalau kita datang salon kan kita boleh ya gitu ya. Apakah salonnya nggak nuruti? Ya harusnya nuruti. Kita nggak mau keramas aja boleh kok di salon. Kita datang terus dibilang keramas dulu, nggak usah deh, nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena itu dijual terpisah gitu harganya. Nggak pernah kan kita apa namanya di salon bilang, saya minta tolong yang depan potong agak pendek, yang belakang biarin ya panjangnya. Terus kemudian salonnya bilang enggak, terus kemudian dia mengerjakan yang depan dibiarin panjang, yang belakang dipendekin. Nah, kita langsung pindah dari salon itu. Karena itu pasti salonnya ngawur. Ya. Karena dia bukan proses owner. Proses ownernya adalah pelanggan. Yang menentukan apa yang harus dilakukan itu pelanggan dalam salon. Gitu ya. Nah, maka waktu kita menyusun sebuah BI untuk perusahaan, kita harus memahami ini dulu juga. Supaya kita nanti tepat untuk membuat pengolahan datanya. Berikutnya adalah proses subjek. Nah, proses subjek ya, adalah orang yang dikenai proses itu. Ya. Misalkan yang tadi, pasien. Dia yang dikenai prosesnya. Ya. Dia bukan proses owner kalau di dalam rumah sakit. Kemudian yang terakhir ada proses aktor. Proses aktor ini adalah bagian dari organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan proses itu. Berarti proses aktor ini bukan selalu proses owner yang jadi proses aktor, nggak selalu. Proses aktor ini bisa jadi ya karyawan di dalam perusahaan itu. Misalkan di dalam rumah sakit, siapa proses aktornya? Ya susternya, ya. Terus mantrinya, bidannya, dokternya, itu proses aktor. Yang dia itu yang melakukan proses itu, gitu ya. Tapi dia bukan yang menentukan. Jadi sebenarnya suster itu tidak menentukan, dia bukan proses owner. Suster itu hanya mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit, gitu ya. Itu jadi proses owner, proses uh, subjek, sama proses aktor. Dan semuanya itu harus didefinisikan saat kita mau membuat sebuah BI. Ya. Berikutnya, kita juga harus tahu sudut pandang BI yang akan kita buat pada bisnis prosesnya. BI view pada bisnis prosesnya. Ini ada 3, ada event view, state view, dan cross-sectional view. Ini menentukan nanti data apa yang harus kita ambil. Gitu ya. Kalau event view, itu biasanya ditandakan dengan adanya timestamp. Waktu awal, waktu akhir, waktu dia habis berhenti terus dimulai lagi. Gitu ya. Timestamp ini artinya apa? Ada tanggal, bulan, tahun, jam, gitu ya, kayak gitu kira-kira. Nah, kalau kita melihat, misalkan kita mau membuat BI dengan event view, maka kita tentunya harus mengumpulkan misalkan kalau data transaksi sama jam-jamnya, sama hari-harinya, gitu ya. Yang berikutnya ada state view. Kalau state view ini berdasar kondisi. Ya. Jadi kalau kita misalkan mau bikin apa namanya BI yang berdasarkan state view, maka kita harus lihat juga kondisi. Jadi bukan hanya misalkan kalau lihat transaksi ya, bukan hanya bilang transaksi ini dilakukan pada tanggal sekian, bulan ini, tahun ini, jam sekian. Bukan kayak gitu. Tapi state view lebih pada transaksi ini dilakukan pada saat musim hujan. Transaksi ini dilakukan pada saat udaranya panas. Transaksi ini dilakukan pada saat musim liburan. Transaksi ini dilakukan pada saat musim pandemi. Nah, kayak gitu. Ya, maka artinya nanti kalau kalian mengumpulkan data harus diingat, kita harus cari juga kondisi saat itu. Gitu ya. Untuk dimasukkan sebagai data. Karena ini nanti akan dipakai untuk analisa. Gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir ada cross-sectional view. Nah, apa itu cross-sectional view?
cross-sectional view menggabungkan keduanya pada timestamp dan pada kondisi. Loh kok bisa gitu? Ya bisa, karena kan kadang-kadang tanggal yang sama belum tentu musim hujan kok. Tanggal yang sama belum tentu udaranya panas. Tanggal yang sama belum tentu pandemi ya. Nah, seperti itu. Jadi beda ya memang. Jadi bisa jadi akan bilang, saya akan cari data transaksi yang pada bulan Mei pada saat hujan deras. Nah, kayak gitu ya, misalnya. Ya. Nah, itu kalau nggak pernah dicatat bahwa ini hujan deras, ya apa caranya saya dapat datanya. Ya. Jadi, penyusunan sebuah BI gitu ya, itu nanti akan juga menyadarkan kita bahwa kita kurang datanya di perusahaan. Gitu ya. Dan saya kok merasa sekarang ini perusahaan jarang sekali ya yang mencatat transaksi itu sampai sekarang ini lagi kondisinya kayak apa, jarang. Paling cuma nyatat secara timestamp saja, secara waktu saja. Nah, ya sebenarnya ini juga peluang bagi kalian gitu ya. Berarti ini luar biasa, BI masih sangat luas gitu yang bisa dikerjakan. Projectnya masih sangat banyak. Bahkan yang lebih keren lagi, bahkan mungkin orang nggak tahu gitu kalau ini itu ada yang namanya BI gitu ya, yang memproses hal-hal kayak gitu. Jadi kalau kayak Vice President of Business Intelligence-nya Gojek itu sempat bilang bahwa apa sih yang dilakukan oleh bisnis intelijennya Gojek? Dia itu menganalisa hal-hal yang tidak terpikirkan secara normal-normal. Gitu ya. Jadi memang itu tugasnya BI, melihat hal-hal tersembunyi. Ya. Makanya ini disebut sebagai business insight. Makanya kalian belajar insight. Karena BI itu juga mencari insight, yaitu hal-hal tersembunyi yang tidak kelihatan dari luar. Ya. Kalau misalkan hanya yang kelihatan dari luar, ya gampang. Gitu ya. Kalau hanya yang kelihatan dari luar itu tidak usah insight. Nah, jadi seringkali juga gini, BI ini bertentangan dengan prinsip kepercayaan. Kalau orang berbisnis menggunakan kepercayaan, mereka akan bilang feng shui, gitu ya. Kemudian mereka akan bilang, oh ini manggil suhu aja, ini kurang apik ini, gitu ya. Kamu ini kenapa kok usahamu gagal? Ini tempatnya ini. Ada yang bilang gitu ya. Tempatnya ini wah jelek ini tempatnya. Hadapnya sini wah jelek ini. Terus kemudian ini dia dia misalkan bilang nomor ini wah jelek ini. Posisinya di sini jelek. Nggak baik dan sebagainya. Sebenarnya itu ada penjelasan logisnya. Gitu ya. Jangan dikira itu dari ilmu paranormal, dari ada jin atau ada dewa siapa yang kemudian lihat, enggak. Kalau kita berbicara sebagai akademisi itu semuanya data yang diolah. Kenapa dia nggak laku? Pasti ada sebabnya yang dia itu bukan sebab misteri horor gitu. Ada sebab nyatanya kenapanya. Ya. Bahkan saya yakin kok sebenarnya kalau misalkan ada kepercayaan yang bilang, oh ini supaya laris, depan tokonya disiram air beras, katanya gitu, dulu ada yang bilang gitu, disiram air cucian beras. Terus kemudian setelah orang melakukan, terus dia merasa, iya beneran loh, laris loh, toko saya laris gitu, bilang, ini suhunya ini luar biasa. Padahal gitu ya, itu misalkan disiram air biasa aja juga dia akan laris. Loh, terus kenapa gitu ya? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Apakah memang suhunya yang hebat atau apa? Bukan. Kalau dianalisa lewat data melalui bisnis intelijen, data yang banyak dianalisa, bisa jadi mungkin ada hal yang tidak dianalisa. Mungkin misalkan analisanya begini, harganya berapa, pulaannya berapa, jualnya berapa, sudah murah kok nggak laku. Ternyata ada data yang misalkan belum dianalisa adalah nggak lihat daerah situ. Daerah situ itu berdebu dan panas. Akhirnya apa? Orang kalau mau mampir itu males. Apalagi misalkan restoran. Mau mampir, datang makan, terus kemudian kena debu kayak gitu. Nggak mau makan mereka. Ngapain gitu ya. Udah panas, kotor gitu kan. Misalkan modelnya terbuka juga. Males kan. Terus kemudian waktu suhunya bilang, oh siraman air cucian beras nanti laku. Terus setelah disirami beberapa waktu jadi laku. Terus berpikir bahwa ini pasti beras ini beras sakti. Bukan. Karena waktu kamu siram dengan air, debunya hilang. Hawanya jadi sejuk. Orang jadi mau makan di situ. Itu contoh ini ya, penjelasan logis ya. Jadi kita sebagai akademisi itu kalau menjelaskan pakai yang logis ya, ojo pakai feng shui klenik-klenik repot gitu ya. Semuanya
ada penjelasan logisnya. Apapun itu. Ya. Jangan dibilang, oh rumah ini gak laku-laku itu. Kenapa? Oh, no setannya. Gitu. Iya ada setannya. Gitu. Ini loh yang tinggal di sini muntah darah. Wih, wedi dan orang, waduh, ini nggak bisa rumah ini kayaknya harus diluluh lantakkan dengan bumi. Belum tentu, gitu. Bukan itu. Kita harus lihat yang tadi saya bilang ya, bukannya kita itu mau tidak percaya dengan setan gitu ya. Intinya tidak boleh takut dengan setan gitu kan. Cuma semuanya itu bisa dilihat dari analisa data yang benar gitu ya. Misalkan, kenapa sih orang kok tiap kali di rumah ini muntah darah misalnya kayak gitu. Oh, bilang ini pasti dipencloki sama genderuwo yang ngawur ya. Ya sangat tidak akademisi gitu ya. Sangat tidak ilmiah sekali gitu ya. Jadi kalau secara ilmiah ya diteliti kenapa sih rumah ini, coba dilihat ventilasinya seberapa, kemudian dia itu tanahnya seperti apa, udara di daerah situ seperti apa, temboknya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah setelah dilihat semua, di-cross-kan dengan data tentang misalkan tubuh manusia, kebutuhannya seperti apa, kedua kesehatan seperti apa, kemudian akhirnya bisa dilihat bahwa oh ini itu bukan karena setanan orangnya muntah darah. Memang iya orang yang di sini tinggal 3 bulan akan muntah darah karena ini sangat tidak sehat rumahnya. Ya dari data gitu ya, itu baru yang benar-benar seorang akademisi gitu ya, seorang yang berbicara sangat ilmiah gitu ya. Kalau berbicaranya soal setan terus sampai dewa-dewa ya gak mari-mari gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu perlu di bukannya terus kemudian ngolok-ngolok orang yang kayak gitu, bukan, tapi kita bermain data ya. Bisnis intelijen itu melihat sesuatu yang tidak wajar ya. Jadi bukan bisnis intelijen ini belajar ilmu dukun juga ya. Bisnis intelijen ini memang gitu ya. Memang dia itu melihat hal-hal fenomena-fenomena yang tidak umum, tapi semuanya bisa dijelaskan gitu ya dengan data. Datanya pokoknya jangan hanya data penjualan pembelian, gak jelas pasti. Datanya itu sampai yang aneh-aneh yang diambil gitu ya. Nah, kemudian BI ini juga bergantung pada yang namanya KPI. Apa itu KPI? Key Performance Indicator. Ya. Key Performance Indicator itu apa? Ini adalah seperti penanda bahwa sesuatu itu berhasil dijalankan. Ya. Misalnya bilang bahwa mata kuliah dianggap oke jika 20%, maksimal 20% saja lah yang dapat D. Kalau lebih dari 20% yang dapat D, maka dia ini sudah tidak baik. Yaitu namanya KPI. Gitu ya. Jadi indikator keberhasilan. Ya. Tapi jangan lupa, tidak semua yang melewati batasan indikator itu berarti jelek. Nggak selalu. Misalkan, mata kuliah ini yang dapat D 50% atau kalau enggak 80%. Bahkan dari saya pernah ngajar yang dapat bukan D lah, pokoknya yang dapat jelek lah, yang dapat E banyak. Nah, tapi ternyata bukan karena kesalahan yang ngajar, tapi karena ada yang namanya influential factor. Faktor-faktor lain yang berpengaruh. Misalnya, ya iya dapat jelek semua. Lah wong memang sengaja di nol kan kok. Kan mereka nyontoh. Mereka plagiat kan harus nol. Nah kan, jadi KPI sendiri itu masih harus dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi KPI itu. Gitu ya. Jadi tidak serta-merta kalau orang itu tidak sesuai dengan KPI maka dia ini buruk, pecat. Enggak selalu, gitu ya. Jangan. Ada faktor-faktor lain yang harus dilihat dulu. Gitu ya. Nah, jadi KPI ini menghubungkan antara aktivitas dan tujuan. Activities and objective. Ya. Jadi kalau tujuan saya adalah pengen yang lulus itu 80% misalkan, maka ya aktivitas apa yang harus dilakukan. Nah itu kemudian dilingkan apakah aktivitas yang sudah dilakukan ini sudah oke dengan tujuannya. Kemudian yang berikutnya ada measurable quantity. KPI itu harus bisa dihitung secara angka. Ya. Kalau misalkan KPI hanya bilang meningkatkan penjualan snack dengan merek A lebih baik, gitu toh. Bilangnya lebih baik, meningkatkan penjualan lebih baik. Lebih baik itu berapa? Gitu ya. Tidak bisa diukur.
Bagaimana caranya kita melihat waktu misalkan karyawan menjual, marketingnya menjual, dari mana kita tahu bahwa itu lebih baik? Kalau tidak ada angka lebih baiknya berapa? Maka dari itu saya selalu bilang bahwa kalau menentukan itu harus kasih angka aja lah. Misalkan kayak meningkatkan penjualan 5%, masih nggak banyak-banyak ya, walaupun nggak banyak-banyak, 5% setiap tahun, wes itu sudah apa namanya jelas 5%. Maka artinya kalau kamu di bawah 5% itu buruk. Nah, itu udah gitu. Kamu 6% itu baik, 20% itu tetap baik sama. Gitu ya. Nah, influential factor yang tadi saya jelaskan yang itu adalah atribut-atribut lain yang mungkin mempengaruhi KPI gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan, ya dapat jelek banyak lah wong nyontoh. Gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke ada tipologi dari analytical goal, tujuan analisa. Ada descriptive goals, nah tujuannya deskriptif, predictive goal, understanding goals. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, descriptive goals. Apa itu descriptive goals? Descriptive goals itu biasanya BI yang dia itu bentuknya ya kayak report biasa, ya. Jadi dia itu pokoknya menampilkan informasi kenapa kok terjadi seperti ini, sudah itu aja, ya. Tapi beda dengan yang predictive goals. Kalau predictive goals ini mulai keren ini BI-nya. Kenapa? Karena predictive goals dia akan memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya saat datanya seperti ini terus. Jadi dia bukan hanya memprediksi why gitu ya, kenapa terjadi, tapi dia juga memprediksi nanti akan seperti apa. Jadi memprediksi. Berikutnya ada understanding goals. Ini yang paling tinggi memang tingkatannya. Kalau understanding goals, maka BI-nya itu bisa, ini kalau BI itu kan memang cabangan dari kecerdasan buatan juga AI gitu ya. Nah, understanding goals ini BI-nya bahkan bisa memahami. Nah, kalau kalian melihat apa namanya tingkatan itu ada perbedaan ya antara kita hanya tahu dengan kita itu hafal dengan kita paham. Ya. Kalau hanya tahu itu ya pokoknya ya tahu ada itu. Hafal itu pokoknya keluar persis seperti yang apa ada. Kalau paham itu mungkin tidak perlu mengeluarkan persis seperti apa namanya yang tercatat, tapi dia paham kondisinya. Ya. Jadi dia itu ngerti. Akhirnya kalau paham apa yang terjadi, dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau memahami itu lebih bagus dari memprediksi. Karena memahami itu berarti artinya ya pasti dia juga bisa memprediksi. Tapi dia lebih baik memprediksinya karena dia paham. Ya. Dan ini tingkatan BI yang luar biasa. Kalau sampai understanding goal, tujuannya bisa memahami. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang apa namanya dari pengenalan secara khusus terhadap bisnis intelijen. Semoga kalian tidak bosan gitu ya karena ini cukup panjang sekali gitu ya penjelasannya. Minggu depan kita akan belajar lagi masih ada task and analysis format dan seterusnya. Ya, terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.